masa depan. Jadi memang visi itu belum tercapai Bapak Ibu. Kalau visi sudah tercapai boleh diganti, dirubah. Diganti untuk yang visi merupakan pernyataan berorientasi pada masa depan, menginspiratif, memberikan arah. Orang membacanya itu terinspirasi, spesifik, realistis, ya, dapat diukur, relevan, fleksibel. Visi harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut individu, sekolah atau bangsa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini paradigma inquiry apresiatif Bapak Ibu. Dalam menyusun visi nanti diharapkan kita itu dengan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi kekuatan apa yang ada di sekolah itulah yang diangkat menjadi visi. Bukan kita melihat sekolah yang di kota, bukan kita melihat sekolah yang di medsos, bukan kita melihat di YouTube, tidak. Tetapi kekuatan apa yang ada di sekolah itulah yang digali nanti dijadikan visi. Contoh, mungkin kita tidak sadar Bapak Ibu bahwa sekolah kita ini di Kecamatan Gunung Agung adalah sekolah dengan guru yang bersertifikasi paling banyak. Saya tahu informasinya dari Mas Roni. Jadi sekolah kita ini paling banyak gurunya yang bersertifikasi. Dan ini sebenarnya aset harusnya sudah bersertifikasi. Ini berarti kan menjadi sudah berbasis kekuatan. Kita tidak perlu muluk-muluk mencontoh sekolah yang jauh-jauh. Apa yang ada di sekolah kita itulah yang kita kembangkan. Nah, lanjut. Jangan contoh. Nah ini kalau punya saya jawabannya itu banyak, saya pengen yang mimpi. Nih. Ya. Ini kalau jawaban saya kemarin Bapak Ibu ya, cerdas, berakhlak mulia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan. Dan mudah-mudahan saya juga tidak asing di hati Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang kedua kalinya saya pendampingan individu di SD 2 Gunung Agung, bukan hanya kepada Pak Dwi Prihatno sebagai CGP Angkatan 11, tetapi hari ini memang harus ada diskusi. Hari ini memang harus ada semacam pemaparan dari calon guru penggerak yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu sekalian, mungkin minggu lalu Pak Dwi sudah melakukan pengibasan terhadap Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya. Itu sebenarnya sudah lama kita lakukan, sudah lama kita kerjakan. Hanya saja mungkin sebutan, istilah itu agak asing buat kita semuanya. Kilas balik tentang budaya positif, hal kecil bagi kita Bapak Ibu di budaya positif itu bisa menjadi perubahan hal yang besar untuk sekolahan. Dan hari ini tentang prakarsa perubahan adalah bagaimana visi. Di semua sekolahan banyak terpampang tentang visi sekolahan, tetapi rodanya tidak berjalan. Visinya bagus Bapak Ibu, tetapi tidak semua warga sekolahan itu menjalankan visi daripada sekolah tersebut. Padahal kalau Karena kita sudah ada visi sekolah, mungkin kita tidak ada yang hafal, termasuk saya sendiri tidak hafal, sudah dipampang di depan. Kenapa tidak hafal? Salah satunya karena kita terima jadi ya visi kemarin, atau kita rapat membentuk visi misi, nanti belum ya. Makanya tema kita atau intinya adalah diskusi. Jadi semua nanti diharapkan bisa berpartisipasi, bisa urun rembuk tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Melihat dari film pendek ini tadi bahwa niat yang baik dan didukung oleh semua orang yang mau perubahan, pasti semua akan kebaikan itu dan itu tadi kendala itu akan hilang, akan bisa diselesaikan karena kebersamaan dan niat yang baik tadi. Anak kecil itu menginspirasi semua pengguna jalan. Begitu, terima kasih. Itu mencontohkan untuk
budaya antri dan kepedulian terhadap sesama. Itu aja. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin? Ada? Cukup? Cukup? Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari video tadi ya, itu kan awalnya orang mau aktivitas pagi hari ya, mau berangkat kerja, ada yang mau berangkat sekolah, ada pohon tumbang. Setelah pohon tumbang, banyak reaksinya berbeda-beda. Ada yang langsung putar kanan, ada yang balik lagi, ada yang mengeluh. Nah, ada anak kecil yang mau berangkat sekolah, di bisnya berhenti nggak bisa jalan, dia turun. Kemudian dia tahu sebenarnya nggak mungkin dia kuat untuk memindahkan pohon yang besar. Nah, dia punya inisiatif mendorong, akhirnya bisa menarik yang lain. Bisa menarik yang ikut dorong, akhirnya adalah di situ solusi sehingga semua bisa lewat. Dari yang punya jabatan siapa saja, tidak harus guru yang sertifikasi yang paling lama mengabdi, guru honor pun bisa punya inisiatif. Kalau itu baik pasti nanti akan didukung. Awalnya akan dicueki seperti itu. Itu semangat motivasi kita tentang prakarsa perubahan untuk yang lebih baik. Ya, ini seperti itu ya. Agenda kita Bapak Ibu ya, ini ya fasilitator saya, kemudian ada pengajar praktik ya Bapak Ibu. Nah, di masa depan. Jadi memang visi itu belum tercapai Bapak Ibu. Kalau visi sudah tercapai boleh diganti, dirubah. Diganti untuk yang visi merupakan pernyataan berorientasi pada masa depan, menginspiratif, memberikan arah. Orang membacanya itu terinspirasi. Spesifik, realistis, ya. Dapat diukur, relevan, fleksibel. Visi harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut individu, sekolah atau bangsa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini paradigma inquiry apresiatif Bapak Ibu. Dalam menyusun visi nanti diharapkan kita itu dengan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi kekuatan apa yang ada di sekolah itulah yang diangkat menjadi visi. Bukan kita melihat sekolah yang di kota, bukan kita melihat sekolah yang di medsos, bukan kita melihat di YouTube, tidak. Tetapi kekuatan apa yang ada di sekolah itulah yang digali nanti dijadikan visi. Contoh, mungkin kita tidak sadar Bapak Ibu bahwa sekolah kita ini di Kecamatan Gunung Agung adalah sekolah dengan guru yang bersertifikasi paling banyak. Saya tahu informasinya dari Mas Roni. Jadi sekolah kita ini paling banyak gurunya yang bersertifikasi. Dan ini sebenarnya aset harusnya. Sudah bersertifikasi. Ini berarti kan menjadi sudah berbasis kekuatan. Kita tidak perlu muluk-muluk mencontoh sekolah yang jauh-jauh. Apa yang ada di sekolah kita, itulah yang kita kembangkan. Nah. Lanjut. Harus bawa pulpen. Jangan contoh. Nah ini kalau punya saya jawabannya itu banyak, saya pengennya mimpi. Nih. Ya. Ini kalau jawaban saya kemarin Bapak Ibu ya, cerdas, berakhlak mulia. Pertama, ada yang menjawab aset yang paling berharga. Kedua, istimewa, simpel ya, istimewa. Ketiga, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kepandaian. Lanjut, murid adalah bintang. Bintangnya tidak ada kepada bintang. Selanjutnya, murid adalah memiliki karakter dan keistimewaan yang berbeda-beda. Lanjut, percaya bahwa murid mampu dan mandiri untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Murid adalah anak yang ingin belajar, mencari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia.
Murid adalah selalu mempunyai tanggung jawab dalam segala hal pelajaran. Lanjut, manusia, individu yang dapat kita kembangkan bakatnya. Lanjut, generasi bangsa yang mempunyai bakat dan potensi. Maaf ya, berarti ini ya katanya jawab benar. Generasi bangsa mempunyai bakat dan potensi yang berbeda-beda, yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing murid. Pertama adalah pendidikan karakter. Selanjutnya kekeluargaan. Ini karakter, kedisiplinan dan kebersamaan, bimbingan. Terus di sekolah mengutamakan kebersamaan dan kenyamanan dan berkarakter. Terus mengutamakan kerukunan dan kolaborasi. Terus pendidikan karakter, kekeluargaan, keharmonisan, ini 3 ini satu tanggung amat ya? Kurang waktu. Waktunya habis. Selanjutnya kebersamaan dan kerjasama sesama teman, kekeluargaan dan keberhasilan, karakter dan kenyamanan, terus mengutamakan kekeluargaan. Ayo berarti segera ditulis. Kalau mau ada pengen contekannya dia dulu. Jadi kan potensi atau kekuatan menurut inquiry apresiatif dirumuskan. Yang pertama, sikap yang dilakukan oleh guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini salah satunya, nanti masih banyak. Jadi silakan ditambah-tambahkan. Kemudian sikap yang dilakukan oleh siswa, gotong royong dan yang lain-lain. Nanti silakan bisa ditambahkan. Sikap yang dilakukan orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Karena visi misi sekolah itu seharusnya ada pihak orang tua juga sebenarnya komite juga. Nah, ini hanya untuk ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk menyusun sebuah visi misi itu ada yang namanya tahapan bagja Bapak Ibu ya. Bukan bajai, bagja ya. B-nya itu buat mimpi sudah ya. A-nya itu ambil pelajaran. Dilakukan di sekolah kita itu mana yang terbaik. Kita buat skala prioritasnya. Yang lain di semua pasti ada baiknya. Tapi yang langsung mengena ke siswa itu yang mana. Nah, itu ambil pelajarannya dari situ. Yang sudah kita lakukan. Kemudian ada mungkin nanti pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan sifat gotong royong ya. Kemudian mengintegrasikan elemen berakhlak mulia ke dalam pembelajaran di kelas. Karena kita ini ke karakter Bapak Ibu. Menghilangkan itu ya kan? Tapi kita tambah lagi. Tambahannya menurut kami ya berakhlak mulia ya. Itu mungkin salah satunya itu. Terima kasih Pak. Mulia, seperti itu. Atau banyak Ibu. Ini kan nanti masuk ke misi kalau ini menumbuh kembangkan karakter sifat cerdas berakhlak mulia melalui pembiasaan baik. Tapi kan ini ke misi, ini sudah. Kalau ke visinya ke ini. Ya. Dan Kemudian bersinergi untuk menuju goalnya. Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ini adalah visi yang sudah sangat jelas sekali. Ya, ini visi dari usulan dari Pak Dwi. Ini hanya untuk tugas. Tetapi SD2 Gunagung kan sudah mempunyai visi. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Untuk untuk mewujudkan visi itu kan dengan misi. Misi itu adalah alatnya Bapak Ibu. Misi adalah alatnya untuk goalnya daripada visi. Mewujud dalam visi, sudah tertulis dalam visi, berarti kan bukan hanya sebuah cita-cita, sudah terwujud, sudah terlaksanakan visi, menumbuh kembangkan karakter siswa cerdas dan berakhlak mulia melalui pembiasaan baik. Ini adalah alatnya Bapak Ibu, ya, alatnya
yang digunakan oleh warga sekolahan untuk mewujudkan visi tadi. Jadi sekarang bukan permasalahannya sama bukan, tapi redaksi daripada sebuah kita laksanakan sehingga sistem daripada fungsi manajemen evaluasinya benar-benar berjalan. Yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di Prakasa Perubahan tentang visi sekolahan ini benar-benar bisa nanti membawa SD 2 Gunung Agung ini ya lebih baik lagi. Paham betul, karena visi adalah sebagai pakemnya Pak ya, Bu ya, sebagai pakemnya, sebagai arahan kita untuk apa ya? Untuk warga sekolahan mau dibawa kemana nih sekolah kita? Terima kasih, mohon maaf atas waktu hari ini mungkin mengganggu, seharusnya sudah jam pulang, sudah kembali beristirahat, masih bersama Pak Dwi dan saya terhadap pendampingan individu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.